Kita meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah izinnya Allah. Segala sesuatu itu adalah ciptaannya Allah. Baik perbuatan yang buruk juga izinnya Allah, di bawah kontrol oleh Allah dan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga perbuatan yang baik adalah izinnya Allah dan di bawah kontrol Allah dan merupakan ciptaan Allah. Ya, oleh dalam ratib Imam Abdullah bin Al-Hajjaj, Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarr bi masyiatillah. Ya, bahwa al-khair kebaikan, wa syarr demikian juga kejahatan bi masyiatillah dengan kehendaknya Allah. Perbuatan baik terjadi juga dengan kehendak Allah. Perbuatan jahat yang terjadi juga kehendaknya Allah. Kemudian dalam Al-Quran disebutkan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan Allah juga yang menciptakan perbuatan kalian. Perbuatan kalian itu adalah ciptaannya Allah. Termasuk juga kalian yang berbuat jahat, ya, berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terus pertanyaannya tadi, kenapa kalau itu memang kehendaknya Allah dan itu adalah ciptaannya Allah dan itu adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk perasaan seseorang mencintai, ya, sesama jenis manusia, laki mencintai lelaki, perempuan sayang dengan perempuan gitu ya, yang disebut adalah LGBT itu, perasaan sayang, perasaan cinta kepada sesama, ya, atau mungkin juga situ ada homoseksual, kenapa itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi semua yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala bukan berarti itu adalah dibolehkan oleh manusia menjalankannya. Ada di dalamnya adalah merupakan perintah yang harus dikerjakan oleh manusia, ada yang di dalamnya merupakan anjuran atau keharusan yang disebut sebagai sunnah yang boleh dan bagus dilakukan manusia, ada yang sebagiannya makruh gitu ya, yang apabila dijalankan tidak berdosa, tapi apabila ditinggalkan akan dapat pahala, dan ada sebagian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun itu adalah ciptaannya Allah, walaupun itu adalah kehendaknya Allah, walaupun itu adalah izinnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal pikiran. Yang mana akal pikiran itu dia boleh membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang maksiat dan mana yang bukan maksiat. Kemudian dituntun oleh wahyunya Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW yang merupakan tuntunan kepada akal pikiran manusia tadi untuk memilih. Manusia apabila dia menyengaja memilih kepada hal-hal yang buruk, yang itu merupakan larangan di dalam Al-Quran, larangan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang merupakan larangan agama itu, maka dia mendapatkan dosa. Ya, dia akan mendapatkan siksa apabila dosa itu dia tidak taubati dan kembali kepada jalan yang benar. Kenapa disiksa dan kenapa orang itu dijatuhi dosa? Karena orang itu dengan sengaja dia memilih, ya, dengan memilih hal-hal yang buruk yang tadi merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyiksanya itu karena kesengajaan yang merupakan pilihan, ya. Sebagaimana disebutkan bahwa hidup adalah pilihan. The life of is choice, ya katanya.
adalah hidup ini adalah merupakan pilihan. Ketika manusia itu memilih sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, memilih perbuatan yang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyiksanya. Dan kenapa hal itu diharamkan oleh Allah? Padahal itu kalau terjadi juga merupakan ciptaan Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena Allah Subhanahu wa taala lebih tahu ya hal itu adakah akan mendatangkan keburukan kepada manusia, akan mendatangkan malapetaka bagi manusia, akan merusak kesehatan manusia, akan merusak mental kehidupan manusia, akan merusak kepribadian manusia, dan akan merusak tatanan manusia. Semua larangan Allah itu pasti ada hikmahnya. Ada yang hikmah langsung manusia ketahui, ada juga hikmah yang manusia tidak ketahui. Jadi kita sebagai manusia ya yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya maka hendaknya kita patuh, kita tunduk, kita taat kepada apa yang dikehendaki Allah karena Allah lebih tahu. Sebagaimana kita tahu apabila kita punya produk dari Jepun ya, umpamanya kita punya kereta Toyota atau kereta dari Jerman ya, BMW gitu ya, maka kita mesti menuruti apa yang diatur di dalam manual kendaraan ataupun kereta tersebut. Karena dialah yang menciptakan, dialah yang tahu apa seluk-beluk di dalam kendaraan itu, bagaimana perawatannya, mesti apa yang harus kita kerjakan dan apa yang tidak boleh kita kerjakan karena akan membahayakan dan merosakkan dari kendaraan itu ya. Manusia ini jauh lebih kompleks daripada engine, lebih jauh dari kompleks daripada mesin, jauh lebih kompleks dari produk-produk elektronik ya. Maka manusia ada zahir, manusia ada batin, manusia ada ruh, manusia ada pikiran. Jauh lebih kompleks kehidupannya dan itu akan berhubungan dengan duniawi dan berhubungan dengan akhirat juga. Maka sebagai manusia yang berakal, mestinya dia harus berusaha mematuhi dari kehendak penciptanya, dari peraturan penciptanya yang di dalamnya adalah kasih sayang. Peraturan itu dibuat karena Allah cinta. Peraturan itu dibuat karena Allah sayang dengan kita. Yang Allah lebih tahu mana yang akan membahayakan diri kita. Allah lebih tahu mana yang akan mencelakakan diri kita dan menghinakan diri kita. Allah itu tahu. Ya, membuat kita, mana yang membuat kita lebih sehat, mana yang membuat kita lebih suci, mana yang membuat kita beradab, itu Allah tahu. Maka kita sebagai manusia hendaknya kita tunduk, kita patuh terhadap apa yang dikehendaki Allah tersebut, ya, sehingga dengan kita akan selamat dengan itu. Jadi fahamilah, tidak semua yang dikehendaki Allah dan tidak semua yang menjadi penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu boleh kita lakukan, ya. Boleh kita lakukan, bukan begitu. Di situ ada peraturan. Ya, itu ada peraturan yang kita manusia harus tunduk dan patuh terhadap peraturan tersebut, walaupun itu adalah kehendaknya apabila terjadi dan itu adalah ciptaan Allah apabila terjadi. Dan kenapa manusia disiksa? Manusia disiksa karena manusia memilih dengan akalnya secara sengaja terhadap keburukan itu. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.